Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan isim marfu' yang ketiga dan keempat, yaitu al-mubtada'u wal khabar. Itu mubtada dan khabar. Dua-duanya adalah isim marfu', dua-duanya marfu'. Nah, al-mubtada'u wal khabaru ismani. Al-mubtada'u wal khabaru ismani tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Ya. Mubtada dan khabar adalah keduanya adalah isim. Yang tersusun dari keduanya jumlah ismiyah. Nah, jadi ada mubtada ada khabar, itulah jumlah ismiyah. Nah, kalau kita lihat secara makna harfiah, al-mubtada itu adalah sesuatu yang dimulai. Nah, jadi dengan kata lain adalah mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Walaupun nantinya kita akan pelajari ya mubtada itu nggak mesti di awal. Ya. Cuman hukum asalnya mubtada itu isim yang ada di awal kalimat. Makanya dia dikatakan mubtada. Sedangkan khobar yaitu informasi, berita tentang si mubtada ini. Nah, misalnya di sini al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu di sini mubtada karena dia isim yang dimulai suatu kalimat. Yang dimulai dengannya suatu kalimat. Nafi'un khobar, berita tentang ilmu ini. Informasi. Makanya dikatakan khobar. Kalau nggak ada khobar, mubtada ini nggak jelas. Ya, kurang maknanya. Misalnya kita datang, kasih tahu orang, al-ilmu, terus diam. Nah, orang itu bingung. Kenapa ilmu? Nafi'un. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah, baik. Jadi mubtada itu ma'rifah ya. Hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Nah, sedangkan khobar dia nakirah. Nah, lihat lagi nanti apa saja isim ma'rifah itu ya di pelajaran sebelumnya. Kemudian al-ustadzu maridun. Nah, ustad mubtada, maridun khobar. Baik, dua-duanya marfu ya. Ya, dua-duanya marfu. Di sini tanda rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena al-ustad di sini isim mufrad. Begitu juga maridun, tanda rafa' marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. 6. Nah, jadi al-ustadzu di sini mubtada, maridun khobarnya. Aliyun ghaniyun. Ali kaya. Nah, ini juga mubtada khobar. Anta mujtahidun. Engkau bersungguh-sungguh. Engkau rajin. Ini juga mubtada khobar. Ya. Ammal mubtada'u fahuwa ismun mukhbaru an wal khabaru mukhbarun bih. Nah, ini. Adapun mubtada itu adalah isim yang diberitakan tentangnya. Ya, isim yang diberitakan tentangnya. Dan khobar adalah yang memberitakan dengannya. Ya. Baik, coba perhatikan. Al-ilmu nafi'un. Ya, al-ilmu di sini kan isim dia. Dan diberitakan tentang dia. Apa tentang dia? Yaitu kata nafi'un. Ya, nafi'un ini memberitakan tentang mubtada. Ya, tentang al-ilm. Dengan apa? Dengan dia, dengan dirinya. Nah, gitu ya. Jadi al-ilmu ini diberitakan tentangnya. Sedangkan nafi'un diberitakan dengan dirinya. Ya, itu khobar. 6. Wal jumlatu al-murakkabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyah. Dan kalimat
yang tersusun dari mubtada khobar itu dinamakan juga sebagai jumlah ismiyah. Nah, al-mubtada. Al-mubtada itu ada dua. Ada mubtada dalam bentuk isim dhahir, ada dalam bentuk isim dhamir. Contohnya, Allahu sami'un. Ini isim dhahir. Ya, al-adibu, Allah Maha mendengar. Al-adibu mahbubun. Orang yang beradab itu dicintai. Al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu ya rajin, bersemangat, bersungguh-sungguh. Al-bakhilu mazmumun. Ya, orang yang pelit itu tercela. Kemudian mubtada dalam bentuk isim dhamir, ya. Huwa ghaniyun. Ya, dia kaya. Ia maridhatun. Dia sakit, perempuan. Anta nasyitun. Engkau bersemangat. Ana tilmidun. Saya murid, seorang pelajar. Baik, ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Ya, karena dia termasuk dari al-marfu'at. Ya, ya, mubtada khobar. Setelah fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar. Ya, marfu. Ya, tanda rofaknya dengan dhammah kalau dia isim mufrad, dengan alif kalau dia musanna, dengan waw kalau dia jamak mudzakkar salim, ya, dengan dhammah lagi kalau dia jamak taksir. Dilihat lagi jenis-jenis isim yang ada di tabel sebelumnya. Ya, untuk setiap jenis isim apa tanda rofaknya. Kemudian kedua, susunan mubtada dan khobar ialah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Nah, jadi jumlah mubtada khobar itu yaitu susunan mubtada khobar adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Ya, seperti ini nih. Dimulai dengan isim. Allahu sami'un, al-adibu mahbubun. Ini mubtada khobar karena dimulai dengan isim, jumlah ismiyah. Ya, sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Nah, seperti contohnya di sini, zahaba Muhammadun. Ya, ini jumlah fi'liyah karena dimulai oleh fi'il. Sedangkan di bawah ini mubtada khobar Muhammadun zahaba. Mubtada khobar jumlah ismiyah karena dimulai oleh isim. Ya, dipahami? Baik, ketiga, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Ya, ya, kemarin kita udah pelajari fi'il dan fa'il. Fi'il itu isim marfu' yang terletak setelah fi'il ma'lum. Ya, sedangkan isim marfu juga sedangkan naibul fa'il isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan kepada siapa yang terkena padanya pekerjaan. Yaitu fi'il dan naibul fa'il syaratnya harus didahului oleh fi'il. Fa'il dan naibul fa'il harus didahului oleh fi'il. Apakah fi'il ma'lum atau fi'il majhul. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, ya, bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Contohnya di sini. Jika ada isim marfu mendahului fi'il, ya, jadi dia berada di awal isim marfu ini. Ya, maka dia bukan fa'il, tetapi dia mubtada. Nah, Muhammadun zahaba. Dia di sini bukan fa'il, karena syarat fa'il harus terletak setelah fi'il seperti ini. Yang di atas ini, zahaba Muhammadun. Sedangkan di bawah di sini Muhammadun bukan fa'il, tetapi dia mubtada. Khobarnya zahaba. Lalu di mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir huwa di sini, mustatir, ya. Mustatir dia tersembunyi fi'ilnya, dhamirnya dialah menjadi fa'il yang kembali kepada Muhammad huwa, ya. Nah, kemudian yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Yaitu maksudnya eh, mubtada dan khobar, ya, khobar dan mubtada itu harus sama persis. Ya, yang pertama di sini, bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Ya, contohnya di sini.
Al-waladu mujtahidun. Al-bintu mujtahidatun. Nah, itu. Kedua, bila mubtada'nya musanna atau jamak, maka khobarnya harus pula musanna atau jamak. Contohnya di sini. Al-waladani mujtahidani. Mubtada'nya musanna, khobarnya musanna. Al-bintani mujtahidatani. Al-auladu mujtahiduna. Jamak. Al-banatu mujtahidatun. Yang C, bila mubtada'nya muannas, maka khobarnya pun harus muannas pula. Demikian juga bila muzakkar. Baik, muannas. Lihat di sini. Kalau muzakkar, mubtada'nya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Al-bintu mujtahidatun. Begitu juga di sini. Al-waladani mujtahidani. Al-bintani mujtahidatani. Ada tak di sini karena asalnya mujtahidatun di sini. Ya. Jadi harus diperhatikan dalam dua hal. Jadi mubtada itu harus sama dengan isim harus sama dengan mubtadanya dalam dua hal. Yang pertama muzakkar muannas, yang kedua eh, mufrad musanna atau jamak. Itu aja. Baik, kemudian catatan. Bila ada isim marfu didahului fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Ya, ini sudah kita ketahui. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut naibul fa'il. Bila ada isim marfu sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum atau fi'il majhul, ini perhatikan tidak ada, maka isim tersebut adalah mubtada. Ya, maka isim tersebut adalah mubtada. Nah, contoh di sini Muhammadun zahaba, di belakangnya tidak ada fi'il apapun. Tidak ada fi'il ma'lum atau tidak ada fi'il majhul. Maka dia adalah mubtada. Nah, jadi isim marfu itu banyak, ya. Kita bisa melihat uh, bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, dari definisi, perhatikan definisi dengan baik. Baik, tamrin, latihan. Al-mudarrisu hadirun. 6. Terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Ada 2 latihan. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.